setelah sujud, apa yang dilakukan? Eh, Setelah sujud yang pertama, apa yang dilakukan? Ah, yang dilakukan bangkit dari sujud. Langsung gitu. Bangkit dari sujud. Bagaimana cara bangkitnya? Seperti apa posisinya dan apa yang dibacakan? Setelah tahu caranya, maaf tangan kiri. Saya perbaiki. Setelah tahu caranya, kemudian bacaannya, baru kemudian hikmahnya. Saya boleh beri catatan dulu ya, sebentar. Untuk pertemuan berikutnya, dengan segala kerendahan hati, kalau ada meja itu ya, agak lebar dan lebih kuat, bisa dihadirkan Mas Miko ya. Ya, bukan apa-apa, bukan buat saya, supaya ada yang volunteer bisa naik, bisa kelihatan ininya, prakteknya lebih mudah. Di sini kan buat sujud nggak pas ini, duduk nggak optimal. Oke, kita mulai ya. Untuk saat ini, sementara saya minta izin, ini saya geser dulu ke belakang sini, nggak usah berubah. Satu orang aja minta izin ke sini supaya tidak merubah saf. Bisa? Nggak apa-apa? Bisa ke belakang. Ke sini aja supaya saya juga jangan ke sana kan itu duduk, ada orang duduk sini aja. Nah, oke ya. Ya. Nah, antum jangan kemana-mana, sini aja. Ini Ustaz berdiri di sini Ustaz. Izin ya, maaf ya. Nah, aman handphone aman. Udah, udah. Oh, ke sana Spanyol kiblat sini. Ya. Nah, izin sebentar. Di kamera mohon difokuskan ke praktek ini supaya lebih terlihat dengan baik ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Posisi sujud. Ya, beliau aliran dari lutut dulu, turun. Baik ya. Ini kan tadi saya minta menghadap ya. Nah, untuk memudahkan gampang supaya kelihatan teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. Ini ya, posisi tangan seperti pernah saya sampaikan itu normal saja. Dari mulai bertakbir seperti ini, kan posisi di sini. Nah, posisi nempel di sujud itu begini. Ini tinggal ditempelkan aja. Ya. Jadi bisa di sini, bisa di seperti di sini. Nanti tinggal ditempelkan saat sujud. Jadi tidak harus ke depan begini ya. Kan ada yang salah paham tuh. Jangan ketawa lagi sujud. Praktek. Jadi ada yang memahami keliru, memanjangkan sujud itu dipahami memanjangkan tangan, bukan memanjangkan doa. Tangan tetap di sini ya. Satu. Kemudian yang kedua, ini tidak menempel ke sini ya. Ya, jangan nempel, jangan nekan. Ini diingatkan kuat oleh Nabi. Karena apa? Itu bisa menekan diafragma. Ya, darah sedang dipacu, kuat ke jantung ke otak, ini ditekan, bisa bahaya. Jadi tetap dibuka, sampai Nabi itu mengilustrasikan kalau anak kambing lewat bisa masuk. Ya kan? Itu ilustrasi kiasan ya. Jangan untuk ngukur anak kambing datang lewat, tidak. Kan itu juga orang Arab yang zaman dulu gitu. Ini maksudnya ada ruang. Kemudian itu sudah kening, sudah menempel, dua telapak tangan, dua lutut. Ini bagian kaki, maaf ya, ini menutup sudah bagus, bukan terbuka ya lututnya. Mohon izin Ustaz menghadap ke arah papan tulis ke sini. Izin. Nah ini bagian kakinya. Ya. Jadi ini tertutup begini, jadi tidak membuka begini, ya. Tutup seperti ini. Nah, enggak pakai oh, tutup aja. Udah. Nah, sekarang kita akan langsung bangkit dari sujud. Ustaz bangkit silakan. Ya, Allahu Akbar. Nah, tahan. Izin ya. Saya soroti yang pertama hadis riwayat At-Tirmidzi. Ya, kita lihat baik-baik teman-teman sekalian. Yang pertama, kaki sebelah kiri, pastikan kiri ya. Kaki yang kiri dilipat begini lalu diduduki. Sudah? Nah, bisa dilihat posisi di sini sudah bagus, yang kiri dilipat begini, nah lalu diduduki. Dah? Dibentangkan. Bentangkan itu dalam bahasa Arabnya tuh firash, berusaha membentangkan iftarash. Makanya kasur disebut firash karena terbentang begini. Oke, sehingga membuat nyaman. Jadi bentangkan dengan nyaman. Kalau ada masalah bengkak jangan dipaksain. Ya, sehingga membuat luka kepada fisik. Nanti ada cara yang lain. Bentangkan, duduk sampai terasa enak. Yang kanannya tegakkan, jarinya dilipat menghadap ke arah kiblat. Ya. Ini yang kanan, ya, tegakkan jarinya dilipat menghadap ke depan ke arah kiblat. Itu sudah bagus posisi kakinya. Jelas? Baik, ini dulu. Kemudian badan ini tegak, tidak bungkuk ke depan, tidak ke samping kanan.
Tidak ke kiri atau ke belakang. Tegak saja. Pandangan, ini pandangan ke tempat sujud ke depan. Baik ya? Ke tempat sujud begini. Kalau kita di depan Ka'bah, boleh ke Ka'bah ke depan. Jelas ya? Baik. Nah, ada juga yang ulama mengatakan pandangan ke depan. Ini boleh depan atau tempat sujud. Karena itu dianjurkan berpakaian yang pantas, yang baik, sehingga tidak mengganggu dari pandangan orang lain. Oke? Pakai sholat, pakai kaos, tutup aurat, bagus. Depannya Ronaldo, belakangnya Messi misalnya kan jadi masalah tuh, gambar-gambar repot. Kemudian tangan ini, izin Ustaz menghadap ke sana supaya kamera bisa melihat. Baik. Letakkannya di mana? Nah ini ya. Nah diletakkannya itu di atas lutut sedikit, bagian paha ujung dekat ke lutut. Ya, jadi bukan nutup lutut begini atau ditarik ke belakang begini, cukup didekatkan ke lutut dan terurai begini. Terurai saja, santai saja gitu ya, tidak menekan begini atau melepas begini, terurai seperti biasa begini. Jelas sampai sini? Baik, silakan kembali, jazakallahu khair. Baik, sekarang perhatikan baik-baik. Tadi duduk ini dilakukan setelah apa? Sujud kan? Baik. Kita tadi setelah mendengar bersama uraian bahwa sujud itu kan posisi paling dalam saat seseorang merendah. Dengan menempelkan bagian terhormat di kepalanya kan? Tadi kan? Seorang yang biasa merendah di hadapan Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya dengan lebih baik dibandingkan orang yang selalu meninggikan dirinya. Rumus dalam sholat, kalau orang biasa tinggi, Allah pasti rendahkan. Tapi kalau orang biasa merendah, Allah pasti tinggikan. Itu poin utama. Kalau Anda baru sampai level ruku, Allah angkat. Tapi baru sampai i'tidal. Diangkat derajat i'tidal. Tapi kalau Anda sudah bisa sujud, Allah angkat dalam posisi yang santai. Sambil duduk pun anugerah datang. Itulah sebabnya orang yang sujudnya baik dan sempurna, minimal akan diberikan pada keadaan dirinya 6 hal hadis riwayat Ibnu Abbas atau maksimal sampai 8 hal dalam kehidupannya. 1 ampunan, Rabbighfirli. 2 kasih sayang, warhamni. 3 penjagaan dari sifat buruk, wajburni. 4 diangkat derajatnya, warfa'ni. 5 diberikan limpahan rizki bahkan tak terbatas, warzuqni. 6 diberikan petunjuk dalam menjalani segala hal, wahdini. Ya, kemudian yang ke-7 diberikan penjagaan hadir dalam lingkungan yang sehat dan baik, wa'afini. Ke-8 dijaga dari perbuatan-perbuatan salah, fa'fu anni. Oke? 8. Bisa 6 dengan 2 bagian terakhir itu tidak dimunculkan karena terwakili dari yang sebelumnya, atau 8 dimunculkan lagi untuk penegasan sebagai penguat. Baik. Nah, jadi kalimat yang pertama setelah bangkit dari sujud kan diangkat ya, dapat anugerah. Inilah yang paling dahsyat. Di semua riwayat walaupun ada perbedaan urutan, tapi kalimat pertamanya sama. Rabbighfirli. Ada yang pakai Allahumma, yang 6 bacaan Allahumma firli. Allahumma gfirli, Rabbighfirli. Ini luar biasa secara etik, luar biasa. Islam itu selalu menjaga keseimbangan. Walaupun Anda dalam posisi terangkat, dapat promosi jabatan, dapat proyek besar dan sebagainya, tetap selalu merendah. Untuk mengevaluasi diri. Jangan karena kedudukan terangkat, promosi, dapat proyek besar, merubah kebiasaan jadi nggak kenal kawan yang selama ini membantu. Nggak nyapa teman gitu. Stylenya berubah. Nggak apa-apa membentuk kepribadian yang lebih baik dengan posisi tinggi, tapi tetap humble itu penting. Karena itu Nabi ketika diinfokan di awal, kamu akan menaklukkan Mekah dengan begitu damai. Dan banyak orang masuk Islam, tapi bagian akhirnya itu indah. Bukan senang-senang, bukan pesta. Lihat kalimatnya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Malah diminta istighfar. Coba Anda bayangkan, pemimpin besar menaklukkan satu wilayah yang selama ini tidak mudah, mengeluarkan beliau dari situ, diusir, dihina, dipersekusi, temannya dieksekusi. Begitu diinfokan, kamu akan masuk ke situ dengan damai, tenang, nyaman, orang banyak masuk Islam. Tapi perintah Qurannya apa? Istighfar ya. Kenapa? Supaya jangan ada perasaan jumawa saat masuk seakan merasa yang paling hebat. Padahal yang mengantarkan Allah. Kalau ditugaskan di perusahaan baru, Anda masuk ke ruangan, dihadapkan pada karyawan, jangan merasa tinggi dulu. Siapa yang mengantarkan Anda ke situ?
Bersikaplah humble biasa. Hargai orang-orang di sekitarannya. Apresiasi kinerja mereka. Terima kasih dengan kinerja Anda semua yang ada di sini. Anda membantu saya untuk hadir berpartner bersama Anda hadir di sini. Walaupun memang penugasan kepada saya sebagai seorang pimpinan, ini tidak mengurangi kinerja dan kebersamaan kita sebagai seorang teman. Ini spirit pertamanya. Jadi kalau ditempatkan dalam posisi tinggi yang nyaman pun, jangan lupa untuk koreksi diri. Itu poinnya. Dan ini diajarkan dan perintah langsung dari Allah kepada Nabi SAW. Orang yang terbiasa menempatkan diri seperti itu dalam setiap kondisi dan keadaannya, maka apa yang terjadi? Warhamni. Allah turunkan rahmat yang menyayangi dan meliputi ia dalam setiap gerak dan langkahnya. Warhamni. Rahmat itu artinya banyak ya. Satu, pengentas dari berbagai macam persoalan hidup. Bahasa kitanya solusi dari berbagai problematika kehidupan. Jadi Allah itu kalau pengen menyelesaikan masalah hambanya, diberikan rahmat dulu. Dengan rahmat itu solusi datang. Itu ditemukan di Quran surah kedua ayat 157. Ya, masalahnya di 156, 155, sabarnya 156, rahmatnya 157. Oke, dari 155, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Hei yakini sepanjang kau hidup punya harapan tertentu, aku pasti akan uji engkau yang hidup demi mewujudkan harapanmu. Satu, gelisah. Ya, gelisah tuh termasuk ujian. Khawatir, gelisah. Ini gelisah, kapan Ustadz selesai nih? Ya, kapan waktu ini jemput dan macam-macam. Ada. Walju, lapar. Ya, ini Dimas dia ini ada makan siangnya enggak nanti nih, ada snacknya enggak banyak. Wa naqsi minal amwal, harta berkurang. Kemarin proyek bagus, sekarang berkurang. Wal anfus, kadang sakit. Ada rekan yang meninggal dan sebagainya. Wat thamarat, hasil kerja keras kita, proyek kita, tender kita kok diambil orang. Ya, itu ada yang saya koreksi sedikit, diterjemah diartikan buah-buahan. Saya agak kurang setuju dengan terjemahan itu, karena agak rasa kurang adil. Kalau tukang buah saja, tukang sayur gimana gitu ya yang lainnya. Nah, jadi maksudnya itu bahasa kiasan di balaghah. Buah-buahan itu kan orang nanam dulu dari benih, jadi pohon, keluar, kemudian sebagainya bunga. Jadi yang siap dipanen besok mangga udah jadi, besok mau panen, malamnya diambil orang. Anda nyiapkan studi, disusun proposal bagus, majukan tender. Anda harusnya menang, diserobot orang. Itu maksudnya. Hasil kerja keras kita diambil orang. Wabasyiris sabirin. Gembiralah, berbahagialah orang sabar. Ini menarik ya. Ada orang dikasih masalah malah senang. Tuh, bisa nggak sampai ke level itu? Ya, punya masalah malah senang. Bisa nggak? Karena bahasa Qur'annya berikan kabar gembira pada orang sabar. Jadi ada orang yang gembira ketika menerima masalah. Ya, kok bisa gitu? Sendal hilang malah gembira. Keluar sini sendal hilang, gembira. Ya kan? Tapi gembira itu bukan menghilangkan ikhtiar, oh, gembira alhamdulillah. Pulang tanpa sendal, bukan begitu. Ya, itu salah namanya. Dia tetap berikhtiar tapi gembira menerima itu. Kenapa dia gembira? Karena tadi di awal dia tahu masalah itu jalan mengabulkan doanya. Jadi kalau Anda sedang punya masalah, catat tadi malam doa apa? Nah, itu jalannya. Jadi begitu Allah kirimkan itu, dia senang. Ternyata Allah kabulkan lewat jalan itu. Maka dia terima dulu dengan sabar. Sabar itu menerima apa yang Allah berikan kepada kita dengan berusaha mencari jalan ikhtiar sesuai dengan pedoman yang telah Allah tetapkan. Lalu kuatkan diri, kuatkan dulu supaya ada motivasi. Cara menguatkannya ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, persoalannya ayat ini sering dibatasi bacaannya kalau ada orang meninggal. Padahal ini ayat umum terkait dengan ujian hidup. Ya Allah, engkau yang kasih, engkau pasti berikan solusinya juga. Ya Allah, terima kasih, aku berdoa, engkau kirim ujian, engkau pasti kirim jawabannya juga. Itu maksudnya. Nanti ditafsir di Al-Insyirah, inna ma'al usri, pasti ada solusinya, pasti bisa. Itu poinnya, katakan pada diri kita. Itu ada ayat yang meminta kita mengatakan untuk memotivasi diri. Jadi kalau sedang ada masalah berat, katakan, ini pasti selesai. Bisa. Itu kita punya ayatnya, Mas. Yang praktekkan Jepang loh. Jepang tuh dari kecil dilatih. Kamu bisa. Ini. Dulu kan 96 ya Mas Ari, 97. Ada acara Benteng Takeshi itu. Ya, naklukan Benteng Takeshi, bikin meriam-meriaman. Kan reporternya datang, kamu bisa. Itu kan. Ya, kalau nggak salah itu ya. Masa-masa Dragon, di TPI kalau nggak salah jam 7. Ya.
Kan ada Dragon Ball tuh yang tulisan Sasuke Watanabe ya. Kemarin kan pengisinya baru meninggal tuh. Saya hafal itu, tahu saya. Ya Piccolo kan yang Kamehameha terus ada atasnya. Tapi saya nggak banyak nonton, cuman ini aja tahu ini gambaran. Tapi saya melihat bahwa ini fitrah manusia. Kan kalau sudah di Kamehameha itu mati, terus di atasnya kan ada bulatan ya. Bulatan itu kan sukun. Sukun itu kan bulat, sukun itu kan tenang. Jadi kalau meninggal, usahakan pulangnya tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mut, hei jiwa-jiwa yang tenang. Fitrah itu nggak bisa dihindari. Nggak bisa dihindari. Ya perubahan apapun melahirkan kebaikan. Sensei ya kalau pindah beralih itu kan pasti jadi udah ya kebanyakan. Dah sini aja nih, dah. Nah, kalau sudah terasa motivasi diri kita baru ayat 7-nya ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Orang-orang yang selalu memotivasi diri ketika diuji, itu dipuji oleh Allah. Nah, dia menerima itu dan meyakini sebagai pemberian Allah. Dipuji. Anda dipuji pimpinan, tokoh besar di Indonesia begitu senangnya. Kenapa nggak senang dipuji Allah? Ya? Setelah dapat pujian, warahmah, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim warahmah. Ini dikasih rahmat, begitu rahmat diberikan, wa ulaika humul muhtadun. Dibimbing oleh Allah untuk mendapatkan solusi. Jadi orang-orang yang sujudnya benar, ketika bangkit dari sujud, di antara anugerah terbesarnya adalah Allah selalu menghadirkan solusi dalam setiap masalah hidupnya. Gitu. Makanya seakan-akan gak punya masalah. Padahal hidupnya banyak persoalannya. Tapi Allah sudah ringankan sebelum dia dapatkan. Karena sujudnya banyak. Tawakalnya banyak. Apa dikira jadi ustadz itu gak punya masalah? Tidak. Masalah antum kan diserahkan ke saya juga. Nanti habis ini pertanyaan tuh. Saya sebelum ke sini dapat kertas. Baru datang kertas banyak tuh. Masalah semua tuh. Auditan motor, riba ini, macam-macam. Sampai masalah-masalah yang spesifik. Ya, nah itu hal-hal demikian, insya Allah Allah ringankan. Sepanjang apa terkoneksi sama Allah. Yang punya solusi Allah, yang punya rezeki Allah, yang punya ketenangan Allah. Kenapa nggak kita sambungkan diri kita dalam sujud? Nggak ada yang paling enak di dalam sujud. Punya persoalan, ambil wudhu, hadap kiblat, sholat, sujud, tumpahkan. Nggak apa-apa, nangis nggak apa-apa, tumpah. Keluar enak. Udah itu tenang. Allah tuh ngasih tenang dulu sebelum solusi. Itu pasti tenang dulu. Kalau sudah tenang, jiwanya nyaman. Jiwa yang tenang melahirkan kreativitas yang cemerlang. Catat tuh, bikin status. Wajibur nih, dijaga dari perilaku menyimpang, jaga dari aib. Ini kan pasti aib nih. Ya, maaf lisan menyimpang, dari bicara yang baik jadi nggak baik, telinga menyimpang sampai ke kaki. Nah itu orang yang rajin sujudnya bagus, dijaga oleh Allah. Supaya konsisten berusaha dalam kebaikan. Ya, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, diangkat derajat dengan cara yang baik. Diangkat derajat itu caranya macam-macam Allah itu. Ya, kadang-kadang nggak tampak, nanti cerita temannya. Ya, teman-teman musisi nggak tahu kalau ini tuh walaupun sudah nggak sama-sama tapi royaltinya masih dikasih gini. Dia nggak pernah cerita, tapi orang lain cerita. Sehingga pamornya baik, apresiasinya baik, macam-macam. Gitu kan? Ada ternyata unsur sudah naik, perusahaan bagus, dia suka perhatian, termak begini. Dia nggak cerita, tapi orang cerita. Diangkat derajatnya. Ya, nanti kalau diangkat ke tempat yang orang tidak berdebat dengan posisinya, itu namanya maqam mahmuda. Maqam itu posisi terbaik. Ya, tapi boleh jadi orang masih berdebat, kenapa harus dia? Ada kondisi ketika orang terpilih, orang nggak berdebat, memang dia harusnya. Memang dia yang pantas. Nah, itu maqam mahmuda. Ternyata cara meraihnya dengan sujud. Saya jasakan amalannya dari Quran saat tahajud. Itu ada di Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 81. Quran surah 17 ayat 79. Nah, ini 80-nya saya lingkari 79 ke 80. Tambahan untuk optimisnya ayat 81, bacaan Qurannya ayat 82. Dah, wa minal laili fatahajjad bi, dan dari sebagian malam cobalah bangun untuk tahajud. Allah nggak minta semuanya, sebagian aja. Walaupun 5 menit, 10 menit, 15 menit, nggak apa-apa. Yang penting terpenuhi itu. Yang dituntut apa? Ikutin. Kalau di Al-Muzammil tuh sindirannya halus tapi tajam. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Duh, hamba Allah yang satu ini. Kata Allah nih, siangnya begitu sibuk cari dunia. Ya, lelah. Malam-malam enakan pakai selimut tidur. Cita-cita masuk surga Firdaus lagi katanya.
Innalaka fin nahari sabhan tawila. Kamu ini begitu sibuk banget siang ya, sampai malam tuh enak pakai selimut. Kan Al-Muzammil dengan Al-Mudaththir itu beda. Kalau Mudaththir dithar, selimut melindungi dari kegelisahan, ketakutan. Kalau Muzammil selimut kayak teman yang bikin tidur itu jadi enak. Kayak punya teman dengan berselimut tuh. Nah, itu maksudnya. Di suratnya Al-Muzammil. Kamu ini kok sibuk banget ya katanya. Pagi sampai siang sampai ke malam, pas malam tidur pakai selimut kayak jadi teman enak banget. Cita-cita masuk surga. Bangun dong dikit, ya. Bangun malammu, sentuhannya akan kuat kepada jiwa. Bukankah ini yang sering kau ingin mohonkan kepada Allah untuk mengabulkan permintaanmu? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bangunlah, baca walaupun sedikit. Ya, jadi tuntutan Quran tuh cuman bangun aja, baca walau sedikit. Gitu aja. Walaupun cuma sebentar, Al-Falaq, An-Nas, yang penting terpenuhi dulu. Witir, 1 rakaat aja, tunaikan dengan ikhlas. Baca surat Al-Ikhlas. Satu, bangun, sujud, minta. Begitu terpenuhi poinnya, ini naik. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Hal pertama yang Allah berikan maqaman mahmuda. Nih warfa'ni. Ya, jadi kalau mau diangkat derajat itu ada 2 caranya. 1 pakai iman, 2 pakai ilmu. Pilih di antara 2 ini. Kalau pakai iman jalannya ibadah. Perbanyak ibadah, derajat Anda terangkat. Yang kedua ilmu. Ilmu makin tinggi, derajat Anda meningkat. Ya, S1 dengan S2 salarinya kan beda. Dengan S3 lain, tempat kerjanya sudah beda, itu sudah hukum. Itu ada di Quran surah 58 ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wajburni warfa'ni warzuqni. Nah, rizki ini. Ya, rizki, perkara rizki ini enggak gelisah. Ini sering kali ini yang jadi persoalan dalam kehidupan rizki. Ya, maaf, jangan dibatasi pada uang saja ya. Uang, materi material itu rizki. Ya, pasangan itu rizki, keturunan rizki, ketenangan itu rizki. Orang sering abai dengan ketenangan. Saya perhatikan ada masalah nanti, ya, postmodern itu ada salah satu yang Nabi pernah mengingatkan dengan sangat kuat bahwa ada kondisi orang itu fokus sekali pada materi sehingga lupa dengan hal-hal yang paling substansial. Contoh begini, maaf dengan kalimat ini. Kalau suami itu di antara tugasnya apa? Cari nafkah. Oke. Cari nafkah. Cari nafkah itu dapat rezeki kan? Untuk siapa? Keluarga kan? Nih, keluarga di dalam rumah, cari nafkah keluar rumah misalnya. Berarti nyarinya untuk ke dalam kan? Saya mau dapat uang, saya olah supaya di dalam rumah jadi nyaman, gitu kan? Baik, jadi yang paling penting itu harta yang di luar atau yang di dalam rumahnya? Dalam kan? Karena kita mencari keluar untuk yang di dalam kan? Kok bisa dalam prakteknya Anda prioritaskan yang di luar dibandingkan di dalam? Kok bisa? Kok bisa waktunya habis buat di luar dan tidak ada untuk ke dalam? Itu kan sifat korektif pertama. Ya, handphone dengan anak penting mana? Kalau anak datang saat Anda sedang tulis WA, yang disimpan handphonenya atau yang dimarahi anaknya? Ya. Kadang ada sifat ketidakadilan yang nampak itu tanpa disadari itu terjadi. Nah, salah satunya apalah? Ketika orientasi itu pada yang substansial bergeser pada titik-titik yang penunjang saja. Mau sekunder, mau tersier dan sebagainya. Contohnya apa? Materi itu penting, itu mawaddah. Kan ini musyawarah tuh. Muda, sakinah, mawaddah dan rahmah. Mawaddah itu kan nomor 2 setelah sakinah. Apa itu mawaddah? Dari kata maddah, cinta yang dihadirkan dari pemberian fisik, material. Istri cemberut di rumah. Anda datang ingin menyenangkan, datang dengan cinta, pemberian materi. Sayang, kayaknya kenal deh, Masya Allah. Mas nengok gini, ini ada hadiah emas 2 kilo ya kan, masih ya, sembuh. Sehat lagi gitu, bagus lagi. Nah itu mawaddah. Hari lahirnya, buatkan makanan kesukaannya. Itu kan? Dan sebagai itu mawaddah namanya. Tapi yang duluan itu sakinah. Karena mawaddah tanpa sakinah hampa. Ya, kaya, tapi nggak pernah tenang, nggak nyaman. Itu yang perempuan ibu deh, pilih ya. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang. Nggak ada pilihan ketiga, 2 aja. Saya tahu kaya tapi tenang. Coba, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana?
Nah, ini menunjukkan sakinah itu di atas mawaddah. Anda boleh juara di perusahaan hebat ini, tapi ketenangan nggak ada. Ke rumah nggak tenang, nggak nyaman, ada kasur tidur di lantai. Ya, sama anak nggak nyapa, sendirian, sampai rumah masih ruang kerja sendiri. Ngapain? Katanya nyari kerja buat ke rumah, terus orang rumah nggak ada perhatiannya. Lantas tujuan apa sesungguhnya yang sedang Anda bangun? Betul. Ya. Nah, ini poinnya, ini dasarnya. Jadi warfa'ni, nah warzuqni, naik ke atas, ya Allah anugerahkanku rizki. Rizki yang bagaimana? Rizki yang dihasilkan dari sujud. Itu sangat berbeda dengan rizki yang dihasilkan bukan dari proses sujud. Karena kalau sudah dari sujud pasti mencarinya ikut aturan Allah. Sujud kan pada Allah. Gak mungkin nyari rizki di luar aturan Allah. Terus digunakannya Allah pengen apa? Dipakainya pasti begitu. Kalau sudah ini terpenuhi 6, wa'afini, pasti terjaga. Ya Allah mahdina fiman hadait wa'afina fiman afait. Tempatkan aku di tempat orang-orang yang terjaga, yang sehat, yang baik. Pasti terjaga lingkungannya. Baru terakhir wa'fu anni untuk koreksi-koreksi kecil. Ya, kalau ada yang terjadi ngelihat yang salah langsung paling kepada yang benar itu korektif koreksi kecil yang menjaga kita secara detail. Nah, itu kesimpulannya, orang-orang yang terbiasa sujud dengan baik, maka Allah akan angkat derajatnya dalam keadaan yang nyaman, tenang. Yang selanjutnya dalam keadaan tenang dan nyaman pun tetap tidak menghilangkan sifat tawadhu'nya dan kepasrahannya untuk berhamba kepada Allah. Yang dengan itulah dia mendapatkan anugerah-anugerah melimpah selama hidupnya sampai dia wafat menjadi hamba yang sempurna. Nah, sujud gambaran dari sifat ibadah. Orang yang ibadah disebut dengan abdun. Jamaknya disebut dengan ibadun. Karena itu dalam sholat kita katakan iyyaka na'budu. Kalau kita berlatih mendapat rahmat Allah dari ujung kepala sampai ujung kaki karena ibadah, maka berubahlah nanti orang ini menjadi ibad plus sifat Allah pemilik rahmat namanya Rahman. Ibadur Rahman. Berbahagialah kalau sudah jadi ibadur Rahman, maka semuanya terjaga oleh Allah. Wa ibadur Rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Di ibadur Rahman itu kalau sudah hadir dengan demikian itu berkah, tempatnya berkah, lingkungannya berkah, teman-temannya nyaman, dan kemanapun dia beraktivitas selalu terjaga dalam keadaan terhormat. Itu materi kita.